Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu dasar-dasar ijtihad. Dasar ijtihad ini yang pertama dari Quran surat An-Nisa ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima." Inna anzalna ilaikal kitab, sungguh kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an bil haqqi, membawa kebenaran, litahkuma bainan nas, agar kamu mengadili manusia, bima arakallah, dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, wala taqulil kha'inina khusima, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang beradili. Yang kedua, dasarnya dari hadis an Amr bin As dari Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya Amr bin As pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza hakamal hakim, jika seorang hakim itu memberikan keputusan, memberikan sebuah hukum, fajtahada, kemudian dia bersungguh-sungguh, summa asaba, lalu kemudian benar keputusannya, falahu ajroni, maka dia mendapatkan dua pahala. Satu, karena dia berijtihad, yang kedua karena dia benar hasil ijtihadnya. Wa idza hakama, kemudian jika seorang hakim itu membuat sebuah keputusan, fajtahada, kemudian bersungguh-sungguh, summa akhta'a, lalu kemudian salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Jika seorang hakim hanya berijtihad lalu kemudian salah hasilnya, dia tetap dapat pahala satu karena pahala hasil ijtihadnya. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dasarnya ijtihad. Fungsi ijtihad, satu, sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuannya hukum dalam Al-Quran maupun hadis. Yang belum ada jawabannya di Quran dan hadis, itu sebagai jawabannya itu menggunakan ijtihad, kesimpulan dari Quran dan hadis. Karena permasalahan dari waktu-waktu itu berbeda, sehingga Quran itu perlu dilakukan jawaban secara kesimpulan atau melakukan ijtihad. Jadi ijtihad itu perlu dilakukan selama di Quran dan hadis belum ada jawabannya. Dan banyak permasalahan baru yang muncul yang belum ada di zamannya Rasulullah SAW. Yang kedua, fungsi ijtihad, sangat dihargai peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Ya. Ijtihad itu juga menggunakan logika, akal yang kemudian dasarnya dicarikan dari Quran dan hadis. Ada persamaan atau kesepakatan menggunakan fan ilmu dari Quran dan hadis itu tersebut. Dari asbabun nuzul, asbabul wurudnya itu ditelaah dulu. Kemudian logika itu kemudian menggabungkan dari hadis-hadis itu. Intinya tidak murni 100% logika, tapi 100% itu menggunakan kesimpulan saripati dari Quran dan hadis, kesimpulan dari Quran dan hadis jawabannya. Nah, tapi akal itu penting gitu. Karena saking pentingnya akal itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatil lil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir cerdas. Ada tanda-tanda Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallah, siapa orang yang disebut ulil albab itu yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallah, orang yang banyak mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan tidur. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan juga dia berfikir-fikir tentang penciptaan langit dan bumi. Berfikir-fikir, tafakkur, merenung. Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan juga dia sering berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, engkau tidak menciptakan ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Yang ketiga, yang berikutnya bentuk-bentuk ijtihad, macam-macamnya ijtihad. Yang pertama ijma. Ini ijma itu artinya sepakat sebuah ulama, kesepakatan para ulama atau kesepakatan para mujtahid dalam menentukan suatu masalah sesudah Rasulullah wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa, yaitu kesepakatan ulama pada suatu masalah. Jadi begini ijma ulama itu. Ijma ulama itu ada dua. Ada ijma ulama itu yang bersifat madhab sendiri. Ada ijma ulama itu yang bersifat bersama, majmu'. Nah, yang bersifat sendiri itu dia harus memenuhi sifat-sifat mujtahid. Contohnya seperti Imam Syafi'i, dia berfatwa sendiri. Kemudian Imam Hambali, Hanafi, Maliki, ada yang secara bersama menyelesaikan satu masalah, tapi banyak orang, banyak pakar. Ini ahli hadis, ini ahli Quran, ini ahli bahasa Arab, ini ahli sejarah, tarikh, ini ahli mantik, ini ahli balaghah, ini asbabun nuzul, ahli asbabun nuzul, ini asbabul wurudnya.
Nah, orang-orang dikumpulkan untuk menyelesaikan satu masalah. Orang-orang yang ada di dalam pakarnya masing-masing ini bersepakat memutuskan sebuah masalah itu dan ditetapkan hukumnya. Itu namanya ijma ulama. Misalnya MUI, Majelis Ulama Indonesia itu memutuskan masalah rokok hukumnya haram, gitu katanya. Kenapa kok mengharamkan? Mungkin mudorotnya lebih banyak. Tapi sebenarnya hukumnya rokok itu kan ada tiga, ada haram, ada makruh, ada yang ada haram, ada makruh, ada yang mubah gitu ya. Mubah itu ya biasa-biasa aja gitu. Karena masuk kategori makanan atau minuman. Itu contoh ijma ulama. Ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma dipandang sebagai satu hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis yang harus memenuhi empat unsur berikut ini. Jadi syarat ijma itu harus ada 4 unsur ini. Satu, ada sejumlah mujtahid ketika ditentukan hukum atas suatu kejadian. Dua, kesepakatan mujtahid itu mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan kebangsaan atau kelompok. Jadi yang dilihat itu bukan perbedaan kelompoknya, tapi substansi permasalahannya yang disandarkan pada Quran dan hadis dan pengertiannya. C. Kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Setelah masing-masing mengumumkan pendapat, haruslah diambil kesepakatan secara kelompok. Suruh menguatkan dulu statementnya, dasarnya dari mana, pengertiannya apa, gitu. Harus ada referensinya yang jelas. Yang keempat, kesepakatan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam suatu hukum. Jadi bila hanya sebagian besar bersepakat, maka ijma itu tidak bisa diatasnamakan kesepakatan jumlah mayoritas, tapi disebut dengan sebagian. Jadi ada pendapat itu, kesepakatan itu sebagian, ada yang keseluruhan. Kias itu menurut bahasa artinya mengukur atau membandingkan atau menimbang, sedangkan menurut istilah kias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan atau menganalogikan kepada suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Persamaan ilat itu persamaan sebab atau persamaan yang membuat mereka itu bisa disamakan, bisa disinkronkan. Contohnya gini, mempersamakan hukuman minuman keras yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti tua, sake, bir bintang, vodka, dan lainnya dengan persamaan khamar, sebab semua itu sama-sama memabukkan. Nah, ini namanya disebut dengan ilat, itu sama-sama memabukkan. Mempersamakan padi dengan gandum karena sama-sama makanan pokok, nah itu namanya ilat. Mempersamakan kerbau dengan sapi sebab di Arab tidak ada kerbau dan lain sebagainya. Nah, kata-kata mempersamakan di situ namanya ilat. Kias dapat dijadikan dasar hukum dalam semua bidang kecuali bidang akidah dan ibadah. Jadi kias ini hanya menjelaskan hukum furu atau cabang atau fikihnya. Tidak boleh masalah akidah atau keyakinan dan tidak boleh masalah ibadah. Contohnya gini, kecuali ibadah dan akidah itu tidak bisa dikiaskan. Contoh rukun kias itu ada 3. Sekarang rukun kias. Rukun kias itu ada 3. Yang pertama, al-aslu itu dasar menjadi ukuran persamaan atau menyerupakan Al-Quran dan hadis. Kemudian far'u, ya ini perkara yang diserupakan atau dipersamakan. 3 itu ilat atau sebab sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum pokok Quran dan hadis dengan hukum cabang hukum sebagai asalnya dari kias. Jadi asal itu begini, asal itu adalah hukum yang sudah ditetapkan di Quran dan hadis, di asal. Far'u itu perkara yang sedang terjadi sekarang, yang tidak ada di Quran dan hadis, dan kemudian dicari persamaannya. Rukun kias itu ada 3, asal, furu, ilat. Aslu itu adalah hukum yang sudah ada di dalam Quran dan hadis, itu namanya aslu. Kemudian far'u itu masalah yang terjadi sekarang, yang belum ada di Quran dan hadis. Kemudian ilat itu adalah sebab yang dicari antara perkara yang terjadi sekarang dengan perkara hukum yang sudah ada di dalam Quran. Misalnya, tadi vodka, cokri, whisky itu tidak disebut secara langsung oleh Al-Quran. Tapi tidak ada kalimat vodka, kemudian kalimat kadaluarsa di dalam Quran itu tidak ada. Minuman kadaluarsa, cokri itu tidak ada. Nah, itu namanya far'u, masalah yang terjadi. Bagaimana hukumnya minuman kadaluarsa yang kita beli dari toko minuman ya. Dan minuman itu dapat memabukkan. Nah,
Maka itu dicari dulu di Quran. Nah, dicari dulu ilatnya, sebabnya. Apa sebabnya? Oh, ini sama-sama memabukkan. Di Quran, di masalah minuman yang kadaluarsa itu memabukkan, cukri itu memabukkan. Sama, kemudian di Quran tuh ada nggak minuman yang memabukkan? Ada, namanya khomer. Nah, khomer itu adalah dasar atau dalil yang digunakan untuk mengharamkan minuman kadaluarsa atau cukri dan yang memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, mengurangi jiwa dan membunuh seseorang atau menghilangkan akal. Itu namanya kias. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, hikmahnya satu, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Hikmahnya kita menjadikan Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Satu, kita nggak tersesat seperti doa kita setiap hari dalam sholat, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. B. Menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. C. Terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. D. Selamat dari azab dan laknat Allah karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tentunya juga memperoleh kebahagiaan di akhirat. F. Terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mengkaji materi tentang berpedoman pada sumber hukum Islam, harapannya kalian tuh punya sifat karakter religius, membiasakan diri membaca Quran, mengkaji hadis, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengkaji tentang sumber hukum Islam dari berbagai literatur, sehingga karakternya itu gemar membaca atau gemar literasi. Banyak baca ya, banyak baca Quran dan isinya. Jadi di rumah itu kalau wajib itu punya Quran terjemah, ngambil dari beli langsung maupun dari download gitu ya. Dari Play Store bisa. Berpegang teguh kepada ajaran Quran, nilai religius, cinta tanah air. Berpegang teguh kepada Quran dan hadis untuk kejayaan agama, bangsa dan negara dalam rangka kebahagiaan dunia akhirat. Religius dan cinta tanah air menunjukkan perilaku akhlakul karimah, tanggung jawab, kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk implementasi dari ajaran Quran dan hadis. Berlomba-lomba terus dalam mencari kebaikan sebagai investasi untuk kehidupan akhirat. Jadi kalian tuh harus mempunyai karakter religius dan disiplin. Khulasoh atau ringkasan. Ringkasannya, sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan syariat Islam. Sumber hukum yang disepakati sebagian ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selain ini masih mukhtalaf atau berbeda pendapat. Yaitu selain ijma' dan qiyas itu mukhtalaf, berbeda pendapat. Kalau Quran dan hadis itu mutlak disepakati ulama, tapi kalau ijma' dan qiyas hasil ijtihad itu sebagian ulama masih sebagiannya sepakat, sebagiannya lagi yang dari nguruf ihtisan itu masih mukhtalaf atau berbeda pendapat. Al-Quran secara bahasa dari kata Quran yang berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir sebagai mujizat. Membacanya dianggap ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Jadi kalau sudah di Quran tidak perlu lagi ada ijtihad. Keistimewaan dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tertulis dalam bahasa Arab sebagai hujjah Rasulullah, sebagai mujizat Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan undang-undang bagi umat Islam. Isi kandungannya meliputi permasalahan tauhid, keyakinan, ibadah, janji, dan ancaman, jalan memperoleh kebahagiaan, serta kisah-kisah masa lalu. Sementara itu, asas Quran dalam menetapkan hukum, prinsipnya itu menghilangkan kesempitan, kesulitan, sedikit pembebanan pada umat, dan ketika menetapkan hukum, sifatnya bertahap dan berangsur-angsur, seperti hukum khamr yang sudah saya sebutkan di awal. Macam-macam hukum yang dibahas dalam Al-Quran meliputi ahkam i'tiqadiyah atau hukum keyakinan, kemudian atau keyakinan atau keimanan, kemudian hukum khuluqi atau akhlakul karimah, dan kemudian hukum syariah yang berhubungan dengan masalah amal seorang muslim yang berhubungan dengan Allah, sesama, dan alam sekitar. Sunnah itu secara bahasa artinya jalan, tabiat, dan pri kehidupan, sedangkan menurut istilah yang segala yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrif, pengajaran sifat, kelakuan, perjalanan hidup. Yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya, itu namanya sunnah. Kalau hadis itu suatu yang baru, yang sedangkan menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan Rasulullah. Oleh karena itu terbagi menjadi 3. Hadis perbuatan,
perkataan, dan ketetapan. Yang berpendapat hadis hamiyah termasuk kategori hadis. Sementara itu ada yang berpendapat hadis hamiyah. Pembagian hadis itu ditinjau dari sanadnya menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Ahad itu ditinjau dari kolektifnya terbagi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sudah saya sebutkan di atas, hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran memiliki fungsi terhadap sebagai bayan takri, menjelaskan apa yang dijelaskan Quran, bayan tafsir, menjelaskan yang belum dijelaskan Quran, dan bayan tasrik, menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Ijtihad dan lain sebagainya sudah saya sambung dari penilai pengetahuan dulu. Berilah tanda silang X pada jawaban yang paling benar. Nanti kalian itu jawab di rumah aja di kertas, nanti dikumpulin di Classroom atau di Instagram. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam dimanapun berada. Pernyataan di bawah ini adalah makna dari sumber hukum Islam, kecuali yang salah berarti yang dicari. Sesuatu yang dijadikan landasan penetapan hukum, sesuatu yang dijadikan dasar pengambilan hukum, segala sesuatu yang terkait dengan masalah hukum, sebagai sandaran dalam mengeluarkan hukum, sebagai rujukan untuk menetapkan hukum. Nanti tolong dijawab. Mukjizat bagi Rasulullah SAW, diturunkannya Al-Quran di wilayah Jazirah Arab. Al-Quran merupakan kumpulan kalam ilahi. Silakan dijawab. Pertanyaan ketiga, perhatikan pernyataan di kolom di bawah ini. Salat, puasa, infak, sedekah, zakat, menunaikan ibadah haji. Dilihat dari pembagian isi kandungan Al-Quran, jenis-jenis perbuatan di atas termasuk permasalahan yang mana? Dan jika kisah, keyakinan, ibadah, atau ancaman, masuk kategori yang mana? Masuk kategori kandungan Quran yang mana? Sedekah, zakat, menunaikan ibadah haji, sholat, yang mana? Yang keempat, perhatikan ayat berikut. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, di atas menunjukkan tentang asas yang ditetapkan Al-Quran dalam menetapkan hukum yang bersifat A. menghilangkan kesulitan, B. dilakukan secara bertahap, C. adanya kebebasan memilih, D. tidak memaksakan kehendak, dan E. tidak membebankan seseorang. Oke, itu soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan tampil berikut ini. Qauliyah, fi'liyah, sebelah kiri ini nomor 1, qauliyah, fi'liyah, kemudian takririyah dan hamiyah. Dari tabel di atas, pasangan yang benar di antara nama dan deskripsinya ditandai nomor. Jadi pasangannya mana? 3 dengan A misalnya, 4 dengan C misalnya. Itu kalian cocokkan, silakan dijawab, ini tabelnya. Nanti di skip aja kalau kurang jelas. Ini jawabannya. Silakan dipilih A, B, C, D, E. Nomor 6. Hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Berikut ini merupakan salah satu fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu sebagai sabda Rasul, perbuatan yang dilakukan Nabi, perintah yang dilakukan Nabi, persetujuan atas sesuatu yang dilakukan orang, menjelaskan hal-hal yang sudah disebutkan Al-Quran. Ini cari pertanyaannya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis kan ada 3. Bayan tasri', bayan takrir, dan bayan tafsir. Lihat lagi, dicek. Yang ke-7, praktek sholat yang soal nomor 7. Praktek sholat yang pernah dilakukan Rasulullah merupakan contoh dari hadis apa? Fi'liyah, qauliyah, takririyah, hamiyah, atau syafi'iyah. Silakan pilih salah satu yang benar. 8. Perhatikan pernyataan ini. Pengumpulan Quran masa Khalifah Abu Bakar, haramnya whisky karena ilannya sama dengan khamar, beras sebagai zakat fitrah mayoritas bangsa Indonesia, penetapan 1 Syawal atau 1 Ramadan oleh Kemenak. Dari pernyataan di atas yang termasuk contoh ijma, kesepakatan ulama loh ya, bukan kias loh ya, ijma. Mana yang masuk kategori ijma? Silakan pilih 1 dan 2K, 1 dan 3K, 1 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 4. Nanti silakan cek lagi pernyataan di atas, di skip aja. Tidak sembarang dapat menjadi seorang mujtahid. Nomor 9 ya. Pernyataan berikut yang bukan termasuk syarat menjadi mujtahid adalah mengetahui ilmu hisab, soal-soal ijma, seluk-beluk bahasa Arab, kandungan Al-Quran hadis, ilmu usul dan kaidah-kaidah fikih. Yang bukan ini yang salah berarti. Pernyataan berikut yang tidak, yang bukan, yang salah berarti. Yang salah dari syarat menjadi mujtahid. Nomor 10, menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya, karena di antaranya keduanya ada persamaan ilat, dikenal dengan istilah apa? Nas, ijma, qiyas, jihad, atau ijtihad. Yang B ini pertanyaan esai ya, nanti ditulis jawabannya.
Satu, Quran merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama, jelaskan maksud pernyataan tersebut. Salah satu fungsi dari Quran, nomor 2, sebagai pedoman bagi orang yang beriman. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pernyataan tersebut? Jadi pernyataan itu harus sesuai, tidak boleh ngawur, harus sesuai dengan materi yang sudah disampaikan di awal. Berikutnya, 3, adakah hubungan antara Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam? Jelaskanlah. Yang keempat, jelaskan sumber hukum Islam berdasarkan hadis diuratkan oleh Abu Daud yang berasal dari dalil tentang ijtihad dapat dijadikan sumber hukum berikut artinya. Jadi tulisnya yang bagus, ya, belajar bahasa Arabnya pelan-pelan, nulisnya pelan-pelan sambil belajar nulis bahasa Arab. Oke, Trumaji, untuk penilaian keterampilan itu kegiatan aplikatif, lakukan studi pustaka, banyak cari referensi, baca buku-buku yang lain dari buku maupun internet. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi